awal kebangkitan lagi itu di waktu aku udah hancur rumah tangga aku kemarin. Wah udahlah, permasalahan aku dalam kondisi aku terpuruk. Akhirnya aku dipercaya untuk program Oke Bos di Trans 7. Masih menjadi seorang warga binaan, aku lihat ke monitor layar. Itu beritanya Vicky Prasetyo lagi, berbulan-bulan Vicky Prasetyo mulu. Ini nilainya, kata dia. Saya bilang, hah? 40 juta itu besar banget kalau menurut aku gitu. Terus dia bilang, emang masih kurang Mas Vicky? Padahal saya besar ini, maksud saya 40 juta buat sekali tampil. Jadi nggak niat Bu, nggak pernah ikut casting, nggak pernah ikut apa-apa, atau nongol di infotainment. Hai friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jika matahari kau artikan sebuah keceriaan dan hujan bisa kau lambangkan sebuah kesedihan, maka diperlukan keduanya agar tercipta pelangi yang indah pasca keburaman. Di dalam hidup, kita selalu senantiasa teriringi dari rasa senang, bahagia, dan duka. Itu adalah sebuah misteri yang disuguhkan Tuhan untuk tidak bisa kita tawar dan menawarkan kembali. Dan hari ini, langkah kaki aku menuju titik gravitasi mengarah kepada seorang wanita yang sangat aku hormati dan idolakan. Siapakah dia? Tik, 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 tik. Iya, benar. Dia adalah Ibu Atik Nurwahyuni. Beliau adalah sosok wanita yang sangat aku idolakan. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang ada di dalam diri beliau yang aku amat sangat sukai. Vicky kan subscribe sama Atik. Atik, Vicky tuh ngefans banget. Bener. Wey, my brother, my John, Raffi Ahmad. Nih, karena tayangan ini nih, waktu itu juga pernah diutarakan. Makanya hari ini, sang gladiator cinta akan membuktikan dan merealisasikan sejarah yang tertunda. Oke? Nah, lihat ya. Aduh, kayak naik bajai, gemeteran. Aduh, grogi mau ketemu sama Ibu Atik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar? Baik Ibu, alhamdulillah. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Mas Vicky apa kabar? I'm good Bu, Sehat. alhamdulillah. Sehat Bu. Tadi saya waktu jalan ke sini cuacanya mendung, terus tiba-tiba ada hujan. Habis hujan itu biasanya ada pelangi. Wah, pelanginya udah indah, bener. Biasanya ada pelangi itu harusnya ada bidadari, tapi saya cari-cari kok bidadarinya nggak ada. Bidadarinya ada di sini. Ya ampun, Ada di ini paling Ibu. paling nih ya, Iya, selalu ya. kok kalau aku memang Paling mengidolakan pintar, Ibu. ayo. Tanya deh Raffi Ahmad. Wey, Abos, my brother, my John. Lihat, aku udah ketemu sekarang. Makanya begitu diundang sama Ibu, jadwal apapun minggir dulu semuanya. Karena kita ketemu idola. Mas Vicky, Iya, terima Ibu. kasih banyak udah ngeluangin Sama-sama, waktu buat Ibu. aku. Sama-sama. Ini aku pengen ngobrol-ngobrol sama Mas Vicky. Ya, silakan Bu pengen, dengan senang hati. aku pengen tanya-nanya nih tentang karirnya Mas Vicky. Mas Vicky kan sekarang ini udah ngetop banget nih. Amin. Udah banyak program strippingnya di Iya, Bu. TV-TV station. Alhamdulillah. Sekarang perasaannya tentang kesuksesan ini. Kemarin sih jujur ya Bu, walaupun banyak program, tapi agak keterbatasan. Misalkan kayak persoalan tentang si followernya ataupun pemirsanya. Nah, awal kebangkitan lagi itu di waktu aku udah hancur rumah tangga aku kemarin. Wah udahlah, permasalahan aku dalam kondisi aku terpuruk. Akhirnya aku dipercaya untuk program Oke Bos di Trans 7. Nah, program itu aku sangat jadikan etalase bener-bener buat orang nonton aku lagi dengan suasana aku yang baru, bukan Vicky yang kemarin. Akhirnya aku juga ketemu sama ya alhamdulillah produser-produsernya Pak Yanto dan semua rekan-rekan mampu membawa program ini ceria ya, jangan sisi negatif, ceria. Nah, pas habis Oke Bos itu ternyata langsung pada seneng lihat bercandaannya, aku bikin filosofi lucu, Raffi juga Mas Saila mainnya jadi seru. Akhirnya ya bagus juga ratingnya, alhamdulillah, share-nya. Nah, TV-TV lain langsung nggak lama dari program itu berjalan, telepon Bu, Vick,
ayo pulang, ini kan rumah kamu, program kamu yang pertama, ayo pulang. Adalah yang di TV Kuningan, udah. Ya. Terus yang, yang di mana-mana ada, Fik, ayo kita mau bikinin program kamu ini, Fik ini, tapi kamu mainnya kayak di Oke Bos ya, itu lucu banget. Nah makanya saya anggap program Oke Bos ini adalah sebuah reinkarnasi baru seorang aku gitu loh. Itu sih Bu, kalau kemarin kan ya mungkin dengan pro kontranya dan sebagaimana, sekarang udah saya mulai kikis pelan-pelan, akhirnya di Oke Bos orang tahu, ternyata Vicky itu alhamdulillah ya bisa ngaji, ternyata bisa ini, bisa itu gitu sih Bu. Vic, kamu kan terlahir kembali Iya, ya, Bu. Kamu bilang tadi bahwa dengan image yang baru Bu. Di dalam sebuah program TV. Menurut kamu itu sebuah kebetulan atau memang itu rencana Tuhan untuk kamu? Kan kalau aku sebagai pelaku industri ikut aja Bu. Apa kata si kreatif, apa kata station untuk mengarahkan kita di sebuah program, bentukannya bagaimana. Nah tiba-tiba aku nggak berpikir apapun. Pertama saya mungkin Ibu sebagai pemimpin di station juga lihat, wah komennya, kenapa Vicky sih, kenapa Vicky, itu awal ada Oke Bos, kenapa Vicky. Sampai saya coba, udah deh rolling sama rekan kita juga Anwar rolling. Terus pas aku nggak ada, Vicky-nya mana? Mulai dicariin tuh pelan-pelan, dia Vicky-nya mana? Terus aku mulai memperbaiki. Gak seru kalau nggak ada Vicky gitu sampai ya. Sampai akhirnya dia, nggak seru nggak ada Vicky, kita ngomong-ngomong. Tapi, aku bilang, nah itu sih kayak bilang, apa yang kita rencanain, kadang-kadang kalau Tuhan belum memberikan, karena Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Betul. Gitu. Kayaknya seiring kesini, aku udah mulai beda gitu. Anak-anak aku juga udah mulai lihat, Dedi lucu gitu dong gitu. Walaupun ya kadang-kadang ada main goda-godain, rayu-rayuan, ya itu main aja sih. Gitu sih Bu. Kayak memang Tuhan yang sudah mengatur semuanya. Ya alhamdulillah ya. Iya alhamdulillah. Vic, kalau gitu sekarang kamu udah gak ada waktu dong. Katanya jadwal syutingnya udah saingan Raffi Ahmad nih sampai nolak-nolak TV. Bener nggak? Enggak sih Bu, Raffi mah hebat lah pokoknya dia sih. Cuma memang kemarin tuh pas lagi aku breakdown manajemen, aku ke manajemen, Mbak Indri, jadwal bulan depan, Mas, ini kita ada beberapa yang harus kita meetingin, kenapa? Jadi ada di station ini. Sekarang program Mas Vicky ada 8 dan semua harus stripping. Jadi harus ada yang dikorbanin, Mas. Aduh, gimana ya ngaturnya gitu-gitu. Jadi ditolak sebenarnya nggak nolak, cuma maksudnya belum ada jamnya bisa, aja gitu. Terus gak aku tapi nggak boleh ngelupain loh awal mulanya program. Aku kayak iya benar awal mula. Oke Bos selalu nomor 1 karena memang awalnya kan memang di situ sampai aku bikin PH sendiri sekarang, production house sendiri. Bikin keluarga santuy juga kan ada di Trans 7 juga insya Allah nanti gitu. Jadi ya banyaklah semuanya gitu. Tapi untuk program-program yang memang ini ya kita pilih-pilih. Cuma ya hikmahnya tadi mereka ngelihatnya dari satu sentral si Oke Bos itu gitu. Itu sih Bu, nggak munafik. Iya awal mulanya ya. bangkit lagi gitu. Vic, kamu sekarang udah sukses. Tapi dulu kan awal masuknya kamu di dunia entertainment sebetulnya kan agak nggak biasa ya. Iya. Kamu nggak ikut casting, ya kan? Tiba-tiba kamu muncul terus masuk aja, ya kan? Boleh nggak ceritain? Awal itu saya nggak pernah bermimpi untuk menjadi artis Bu. Tapi kalau vokalis band memang dari dulu saya senang bermain musik. Kamu dulu nggak mau jadi artis, tapi kamu selalu macarin artis. Bener nggak? Ibu hebat ya, udah jadi host keren banget. Ibu udah keren. Iya sih Bu. Sebenarnya nggak ini juga. Awal saya pacaran sama artis itu Cinta Penelope. Akhirnya jadi teman sekarang dan dia udah nikah di Turki. Selamat ya Cinta. Terus ya udah kesininya sempat deket sama si A, si B, si C. Terus sampai akhirnya saya sama Saskia Bu. Nah sama Saskia itu ya udah kita berjalan aja. Malah kalau Saskia lagi perform kita nggak berusaha untuk memperlihatkan, kita di belakang kan. Dulu ceritanya manggilnya mami papi Bu, ceritanya. Papi ayo aku lagi mau show, ya aku di mobil aja ya, di mobil. Karena pada saat itu juga aku nggak tahu deh itu masih playboynya banget. Aku pacaran juga sama Iva Trio Macan. Jadi berusaha untuk coba menjadi juara gitu loh. Ya akhirnya memang nggak mau kelihatan. Nah sampai akhirnya lamaran,
terus wah bermasalah sampai akhirnya maaf aku harus dibawa ke penjara, menjalankan hukuman. Nah itu tuh aku masih nggak pengen jadi artis. Cuma setiap hari saat aku masih menjadi seorang warga binaan, aku lihat ke monitor layar, itu beritanya Vicky Prasetyo lagi, berbulan-bulan Vicky Prasetyo mulu. Cuma aku, ya Allah, ini beritanya ada yang bener, ada yang enggak. Dia semau-mau aja nulis. Karena kan kalau dulu kalau udah sekali jadi, udah digulung terus tuh Bu, biar jadi terus. Digoreng ya? Digoreng udah kayak apa. Sedangkan saya nggak punya hak untuk menjawab, nggak punya hak untuk bicara Bu, karena lagi di dalam kan, jalanin hukuman. Ya udah, akhirnya cuma ya nulis surat juga nggak mau. Akhirnya mau nggak mau bingung Bu. Aduh, nanti keluar dari hukuman ini kita mau jadi apa ya? Udah image-nya, maaf, mereka bentuknya udah jadi seperti itu. Padahal, nih saya klarifikasi awal, saya tidak pernah didakwa atas kasus penipuan. Ini yang perlu, yang semuanya mungkin nggak pernah tahu. Jadi didakwa saya pada tahun 2015 itu pasal 263 ayat 2 itu lebih kepada menggunakan sesuatu yang dianggap itu adalah palsu. Tapi saya tidak pernah melakukan penipuan atau apapun, nggak pernah saya punya pasal perkara itu sampai saat ini saya berdiri di sini. Cuma nggak bisa ngelawan atmosfernya media saat dia mau nulis A, saat dia mau nulis B. Cuma saya bilang, ya deh saya ikhlas aja deh, minimal di balik keikhlasan saya bisa menjadi sumber berita yang menjadi rezeki buat para media dan wartawan yang mencari berita ini. Nggak bisa apa-apa. Nah mau nggak mau bingung, mau jadi apa ya? Nah akhirnya ada salah satu station tiba-tiba besuk. Oh Ruben Onsu, ingat saya, Ruben Onsu besuk saya. Fik, salam kenal ya, saya Ruben. Oh iya saya tahu kok. Gitu. Ruben tuh datang, Ruben Onsu mewakilkan salah satu station. Fik, nanti kamu bisa nggak ke program aku begini. Ya nanti ya Ben, aku mesti jalanin hukuman. Terus ada lagi dari station yang berbeda lagi mengutus produsernya, langsung bawain mandi, bawain makan, dijenguk saya, tiba-tiba dijenguk saya diem aja, ditawarin kontrak Bu. Fik, Mas Vicky nanti keluar dari sini, mudah-mudahan mau ya untuk di acara kita. Ini nilainya, kata dia. Saya bilang, hah 40 juta, itu besar banget kalau menurut aku gitu. Terus dia bilang, emang masih kurang Mas Vicky? Padahal saya besar ini maksud saya, 40 juta buat sekali tampil. Saya mau nggak kebesaran gitu. Terus dia bilang, enggak, kalau kurang nanti saya bisa komunikasiin lagi. Atau berapa kira-kira, 75 juta ya Mas Vicky? Udah makin besar kan dalam hati saya, udah ya Mbak, saya mau Mbak. Nah gitu Bu. Akhirnya mau nggak mau saya langsung dijemput untuk syuting. Wah itu cuma dengan wah masih trouble deh gitu sih Bu. Jadi nggak niat Bu, nggak pernah ikut casting, nggak pernah ikut apa-apa, atau nongol di infotainment langsung aja. Iya, udah itu jalannya kali jalannya, ya. Bu, kita nggak niat apapun gitu loh. Aku kan pengen niatnya ya sebenarnya pengen jadi orang yang ya maksudnya dihukum gitu loh Bu, apa jaksa itu sebenarnya, karena kuliahnya aku juga kan hukum gitu. Cuma memang nggak ada niatan untuk jadi artis, cuma kesininya mau nggak mau Tuhan udah memberikan dengan cara lain, akhirnya jadi rezeki. Udah dari syuting nggak punya apa-apa, pinjem mobil mama, terus udah dapat uang lagi, kumpulin, terus lama-lama seru juga, syuting cuma gini-gini doang, terus dapat uang gitu, iya gitu. Akhirnya seneng ya, jatuh cinta sama profesinya jatuh sama ya. profesinya sekarang. Mas Vicky, Iya, tadi kan Bu. Mas Vicky bilang bahwa sebetulnya pengen kerja di jalur hukum, pengacara atau apa. Memang Mas Vicky sebetulnya kuliah di mana? Saya pernah kuliah Bu di Universitas Krishna Dwi Payana, Fakultas Hukum. Cuma memang nggak selesai Bu, karena dulu ceritanya saya ini jadi aktivis, akhirnya sampai di DO sama si universitasnya karena ikut-ikutan demonstrasi yang dianggap terlalu berlebihan. Karena yang di demo pada saat itu adalah rektornya sendiri. Itu jadi menceritakan tentang ada dualisme di tubuh universitas antara yayasan dengan pengurus gitu. Akhirnya aku ikut yayasan. Ya udah kamu nih, aku kan dulu kayak memimpin banget, teman-teman kita jangan dibodohin. Aku udah begitu Bu dari dulu, makanya kalau kenapa bisa filosofi, karena dari dulu aku basicnya memang aktivis gitu di Fakultas Hukum. Tapi aku komandan komite di angkatan aku yang absen. Aku bisa memimpin, bisa mempengaruhi teman untuk ayo mana alma matermu, tunjukkan saatnya kita buat sejarah. Nah itu kayak gitu-gitu tuh aku sering Bu, sampai malah teman-teman udah pada lulus, aku nggak lulus gitu. Jadi berarti kan banyak isu nih bahwa cewek kalau udah ketemu Vicky udah nggak bisa nolak, ya kan?
Jadi sebetulnya itu karena tadi kemampuan Vicky untuk meyakinkan orang, atau sebetulnya ada ilmu lain nih? Boleh dong ceritain. Diomelin gitu. Kamu tahu nggak ini jam berapa? Ada juga. Hah? Kamu tahu sopan santun nggak sih? Kok kamu nggak balik ngomelin aku? Enggak, karena aku kan belajar menjadi pendengar di saat kamu ingin bercerita gitu. Jadinya dia tuh langsung, Vicky. Saya kaget kayak maaf, kayak dibangunin. Ya Allah, apa saya cabut nyawa ini? Tiba-tiba, Bu, kenapa Bu?